Seperti inilah kondisi tubuh Panji Petualang. Dari semula 90 kg, kini bobot tubuhnya susut hingga 3 kg menjadi 60 kg. Susutnya bobot tubuh Panji tak bisa lepas dari kondisi kesehatannya pasca divonis menderita diabetes. Dari penuturannya, Panji mengaku merasakan gejala diabetes dari kebiasaannya buang air kecil saat malam hari per 10 menit. Ia tak menduga jika kandungan gula dalam tubuhnya mencapai 500. Tapi kini, setelah menjalani perawatan medis, kandungan gula dalam tubuhnya perlahan turun hingga 300. Diabetes, penyakit diabetes atau gula darah ya yang tinggi. Faktornya sih pola hidupnya kurang sehat, genetik ya dari orang tua juga ya betul. Alhamdulillah kalau sekarang lebih baik, lebih sehat karena banyak banget yang sayang, banyak banget yang doain, banyak banget yang support. Aku juga ikhtiar pengobatan juga baik medis maupun alternatif itu kita jalanin karena emang semangat sembuhnya masih tinggi gitu. Cuma kalau untuk badan itu yang bikin aku ngedrop mental. Jadi diabetes ini tuh penyakit yang sebenarnya kalau kata dokter nggak terlalu mengerikan. Cuma ya itu karena pasti nyusut dulu badan tuh. Itu yang bikin yang tadinya gemuk tiba-tiba gitu kok kurus banget gitu. Aku juga bingung kok bisa gini gitu awalnya kan. Terus neliti aktivitas sehari-hari, pipis tuh setiap malam tuh sering banget 10 menit sekali. Terus udah gitu kalau pagi-pagi dilihat di kloset bekas pipis tuh ada semut. Kok ada semut gitu. Aku telepon temenku kan, ada dokter Gustian, dok aku gini coba ke klinik mas katanya. Waktu itu sempat gigit ular itu kan, sekalian aku mau ngecek jaringan ini kelingking. Pas ke dokter sih dicek dulu deh, kayaknya lu diabetes deh katanya. Cepet 500 ternyata kadar ininya. Waduh, nah itu di situ langsung drop. Selain divonis menderita diabetes, rupanya Panji juga masih harus menjalani perawatan medis dan non-medis pasca mengalami luka akibat gigitan ular king cobra. Saat sesi bincang-bincang dengan YouTuber yang juga politisi Deddy Mulyadi, jenis gigitan ular berbisa itu bahkan bisa menyebabkan nyawa menghilang. Beruntung Panji punya kelebihan yang tak dimiliki orang biasa. Kasih gigit ular, masih ada dampak? Tanya aja, bener nggak? Sih kadang-kadang gitu kan. Ya ini pakai berbatu paeh. Iya betul. Orang lain mau mati digigit ular ini mah cuma lemper. Itu kan ikat. Ini memulihkan ini ya. Iya, Berarti kan ada ada urat-urat yang efek bisa ya. Ini memang udah beda ini dengan itu. Ini yang terakhir gigit ular kobra di mana? Yang di belakang itu. Di belakang itu. Gigit kobra. Ini agak mengecil tangannya karena gigitan itu. Oh dampaknya ada ya? Kayak apa ya? Kayak lemas. Kadang-kadang suka kerenyem semutan. Benar. Kadang-kadang Iya. ini udah sembuh. Udah total. Ya paling ya agak sedikit bengkok dikit, tapi ini kan masih bisa tuh dilatih lagi lah biar lurus digini-gini. Enggak, ini masih ada, sembuh sendiri. Lagi di terapi gini aja sih, biar lurus lagi. Karena ini digigitnya di sini tuh, ada bekasnya kan tuh, masuk ke tulang. Pekerjaan Panji sebagai penakluk ular berbisa memang cukup beresiko, bahkan hingga bisa menyebabkan kematian. Namun karena sejak kecil sudah karib, ia relatif mampu bisa menjinakkan. Namun sehebat-hebatnya Panji menjinakkan, tetap saja ia bisa apes terpatuk ular. Lantas benarkah Panji terpatuk bisa ular lantaran kesaktiannya berkurang seiring usia? Di Cobra Rescue ngigit ngulung ini. Itu lagi ngapain sih kak? Lagi mau masukin ke wadah, ke karung. Oke. Balik. Nyaplok. Dokternya juga bingung. Ini ada apanya katanya? Iya. Ya, dari penuturan Ibunda Panji,
Sejak masih dalam usia kandungan 2 bulan, Ibunda Panji mengaku pernah didatangi sejenis makhluk astral yang menyiratkan ada tanda-tanda jika putranya akan membawa keberkahan. Rupanya makhluk astral menyerupai ular besar itu memberi isyarat jika kelak Panji akan menjadi sosok penjinak ular. Saking terobsesinya dengan binatang liar berjenis ular, ada beragam koleksi ular berbisa yang disimpan di kediaman Panji di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Di rumah yang seluruh dindingnya dicat hitam yang disebut Black House itu, Panji tinggal bersama koleksi peliharaan hewan liar, terutama ular berbisa. Udah bakatnya kali ya. Kan waktu hamil Panji 2 bulan datengin, ngimpi dari ular. Pak, demi Allah. Ini benar? Tunggu. Mama ngimpi, didatengin Dewi ular. Palanya manusia, rambutnya panjang. Pesunannya bentuknya ular. Katanya gini, manusianya cuma sepatah doang. Ini anak bakalan membawa rezeki nanti. Cuma gitu doang. Selak gue. Bengong, mama masuk lagi makan dulu. Rumah Panji yang mengesankan angker dan horor itu bahkan sering terjadi peristiwa mistis, mulai dari lemparan kopi dari atas rumah hingga penampakan yang menyeramkan. Lantas mungkinkah Panji kerap diganggu makhluk astral lantaran tinggal bersama sejumlah peliharaan ularnya? Jangan dimatiin ya lampunya. Lampunya udah dinyalain aja. Soalnya agak ngaco ini, ada sesuatu di dalam sini yang harus gua suruh pergi dulu. Tutup. Hebat tuh Gus. Femi. Ye. Lo kebangun? Lo kesakit nggak enak badan? Berisik ya? Udah istirahat nih, Femi main istirahat nih. Ya? Pak buat tidur, sekarang Pak udah tidur. Iya makanya Aufa tuh harus diperhatiin. Aufa ituin kelakuannya kalau malam dia suka cabut ke sini. Kemarin juga si Teteh nelpon Winda pas Winda lagi keluar malam. Sangkanya Winda nyulik Ufa. Apa ya Mas? Ada rada mengganggu tapi saya mah bismillah aja lah gitu. Maksudnya teh mau sakit mau enggak juga kan tinggal kitanya gimana gitu kan bawanya. Kalau kita diam, kita istirahat juga salah gitu kan. Aktivitas mah aktivitas aja, cuma kalau capek istirahat paling gitu. Takut dosa sama takut sama istri kalau saya minta kawin lagi. Ya, meski terpuruk sakit dan kesaktiannya menjinakkan ular mulai berkurang, namun Panji tak mau larut dalam derita. Sambil menjalani perawatan medis dan alternatif, Panji berusaha melawan sakit yang dideritanya. Lantas benarkah Panji kapok berpetualang mencari ular setelah kejadian di Patok King Cobra? Alhamdulillah jauh lebih baik dari sebelumnya. Mohon doanya aja dari teman-teman, semoga Panji sehat kembali. Supportnya, doanya itu Panji butuh banget dari kalian. Buat kalian juga yang lagi sakit, semangat, jangan menyerah, jangan mengeluh. Pokoknya harus sabar, harus semangat, terus berdoa untuk kesembuhannya. Insya Allah Allah akan kasih kesembuhan, kita harus percaya itu. Ini juga Panji juga tadinya kurus banget, istiqomah, berdoa, terus pola hidup sehat kita jaga. Alhamdulillah sehat lagi lah, bismillah. Lebih ke kegiatan positif aja, sama keluarga bareng-bareng, terus ya ke ibadah. Udah, cuma itulah. Jika Panji masih harus menjalani perawatan pasca divonis diabetes dan tergigit ular berbisa, kondisi stroke yang dialami aktor Gaek Rai Sahetapi kabarnya mulai berangsur pulih. Rai disebut sudah mulai bisa berbicara usai alami serangan stroke, namun ia belum bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Keterangan itu diutarakan putra Rai, Rama Sahetapi, kepada tim Gospot kemarin. Dari sebelumnya terkena serangan stroke, sekarang udah ada perbaikan, jadi doain aja semoga pemulihannya lebih cepat lagi. Mohon doanya dari teman-teman semua. Sekarang udah alhamdulillah udah bisa gerak tangannya, udah bisa berbicara walaupun hanya beberapa patah kata. Jadi ya mohon doanya ya. Meski tak tega melihat kondisi sang ayah, namun Rama yakin jika rutin menjalani perawatan seperti terapi, ayahnya bisa kembali pulih.
Namun memulihkan sakit stroke memang membutuhkan waktu dan disiplin menjaga kesehatan. Lantas terapi apa saja yang dijalani sang ayah? Benarkah kini ayahnya sudah disiplin hidup sehat? Itu apa? Ayo Opa. Cucumu gitu. Ini cucunya. Semangat ayah. Betul Opa. We love you. Semangat, Papa. Selain Rama yang masih harus siaga menjaga ayahnya yang terbaring sakit karena stroke, Oki Stiana Dewi juga masih harus ekstra perhatian terhadap ibundanya, Hajah Yunifah Lismawati. Pasca mengalami drop dan jantungnya berdebar hingga harus kembali masuk ruang ICU rumah sakit. Di sela kesibukannya mengurus pesantren, Oki masih bergantian dengan adik-adiknya seperti Ria Ricis untuk mengurus ibundanya. Lantas benarkah perlahan kini ibunda Oki mulai pulih? Sakitnya banyak ya, karena mungkin udah 17 tahun diawali dengan autoimun, kemudian menjalar ke yang lain, jadi saya nggak bisa jelasin satu persatu berbagai macam penyakitnya, tapi melibatkan banyak sekali dokter, karena penyakit yang berbeda-beda, jadi dokter yang memeriksa pun dokter spesialis yang berbeda-beda. Jadi kerjaan saya setiap hari, saya masih belum keluar kota, masih belum berani untuk ceramah keluar kota. Kalaupun ceramah dekat-dekat aja di sini, karena biasanya ibu saya akan nanya, Oki kemana gitu. Jadi setiap hari kerjaan saya ke rumah sakit. Kalaupun ada acara yang dekat-dekat, setelah itu kembali lagi ke rumah sakit karena memang kan saya kan orang yang dari awal tahu tentang sejarahnya ibu nih istilahnya. Sehingga kalau dokter nanya, saya yang istilahnya paling tahu menjelaskan kronologi penyakitnya ibu gitu. Jadi saya harus ada di rumah sakit. Oh iya, kalau ibu karena otaknya berfungsi ya, maksudnya ingatannya, bicaranya semuanya masih berfungsi. Makanya waktu di Kota Mekah, dokter mengatakan, Oki, kamu harus bersyukur karena orang-orang yang berhenti nafas beberapa menit itu biasanya otaknya udah mulai nggak berfungsi dikarenakan nggak ada oksigen ke otak. Tapi otak ibumu masih selamat katanya. Jadi kamu harus mensyukuri hal itu. Ya sekarang ibu ya udah bisa request mau makan ini, makan itu, mau dibawain ini, dibawain itu dari rumah gitu. Dan memang saya pindahkan rumah sakit memang dekat banget dengan rumah saya supaya saya bisa bolak-balik. Kan rumah sakit dengan rumah saya hanya 5 menit, rumah sakit dengan pesantren cuma 5 menit gitu. Jadi bisa bolak-balik dan bisa tetap melakukan aktivitas di pesantren tapi tetap bisa ngurusin ibu. Saat ini tim dokter masih terus berusaha memulihkan kondisi ibunda Oki yang semula menderita autoimun dan sempat mengalami gangguan pernafasan saat masih di Tanah Suci. Komplikasi sakit yang diderita bahkan menurut Oki kerap membuat ibundanya meracau hingga mengingat kematian. Tapi dengan support dan dukungan semua keluarga, Oki mengaku ibundanya mulai pulih dan sadar. Karena itu Oki berharap doa akan kesembuhan ibundanya dari halayak. Dokter mengatakan dalam beberapa hari akan pulang ke rumah walaupun kondisinya nggak sama seperti kondisi sebelum berangkat haji. Karena ada alat yang harus dipasang lah gitulah intinya ya pasca dari rumah sakit. Tapi ibu dalam keadaan baik, artinya bisa diajak ngobrol walaupun masih terus berbaring. Tapi bisa diajak ngobrol, bisa diajak cerita, ingatannya juga masih kuat, alhamdulillah. Hanya saja memang kondisinya nggak sama seperti sebelum berangkat haji. Kalau dulu sebelum berangkat haji kan sehat ya, dalam artian bisa kemana-mana, bisa jalan-jalan kemana-mana. Kalau sekarang memang masih terus di atas tempat tidur. Insya Allah perlu waktu ya teman-teman semua, dan insya Allah dengan izin Allah, dengan kebaikan-kebaikan Allah, dengan doa dari teman-teman semua, mudah-mudahan insya Allah nggak ada yang nggak mungkin bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi ibu ada bersama dengan kami saja itu sudah rasa syukur yang luar biasa yang Allah berikan.